Modal adalah elemen penting yang harus disediakan saat memulai usaha. Tanpa modal, pembiayaan pelaksanaan usaha akan terhambat. Alternatif yang bisa Anda lakukan saat tidak memiliki cukup modal adalah dengan mencari kredit bantuan uang. Karena dengan pinjaman modal yang mendukung, Anda bisa menentukan jenis hingga skala usaha yang akan Anda jalankan. Bahkan, sebagian pebisnis mengajukan pinjaman modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Semakin besar bisnis yang dijalankan, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Saat ini, penyedia pinjaman uang seperti perusahaan pendanaan sudah menjamur dan mudah ditemukan. Namun, tak jarang ada oknum yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi pebisnis yang mencari modal tersebut. Selain individu dan perusahaan besar, bisnis skala kecil dan menengah juga ternyata berpotensi menjadi sasaran empuk para penipu. Apalagi jika melihat fakta bisnis skala kecil mewakili 90% dari seluruh populasi bisnis. Selain itu, dengan masih minimnya literasi masyarakat Indonesia terhadap bahaya mengambil pinjaman atau dana ilegal ini pun akhirnya semakin membuka peluang untuk dilancarkan aksi penawaran pinjaman tunai atau modal ilegal oleh para oknum tak bertanggung jawab. Digitalisasi memang menyederhanakan banyak hal, termasuk membantu para pelaku UMKM dalam kegiatan operasional mereka sehari-hari. Namun, tak jarang pedagang UMKM menjadi incaran para oknum pinjaman tunai bodong atau justru rentenir berkedok pinjol. Nah, kira-kira para pedagang UMKM sendiri aware gak sih dengan risiko kalau sembarangan ambil tawaran pinjaman tersebut? Terus bahayanya apa ya? Mari kita cari tahu. Pernah sih, ada kayak kredit usaha rakyat gitu. Kita dikasih pinjam buat modal usaha. Dari mana? Yang jelas sih buat nambah modal usaha. Terus yang kedua, ya kan kita dari kecil ya istilahnya buat backup-an dana lah. Karena kan UMKM kan naik turun seperti itu ya. Yang jelas itu dia kayak cash flow kita secara tidak langsung aman lah ya buat backup-an dana kita. Karena kan namanya kita usaha kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun nggak mesti, gitu, seperti itu. Pernah sih, temen tuh pernah nawarin kayak gitu, ajak join seperti itu pernah. Berapa besaran nggak nawarin berapa? Enggak sih, enggak nawarin berapa, cuman baru sekedar nawarin aja. Masih pikir-pikir waktu itu sih, mendingan buat dipegang sendiri dulu. Ke lembaga sih lebih aman sih, karena lebih itu. Untuk sementara waktu itu aku mengajukan kredit di Bank BNI dengan pencairan dana sekitar 40 juta. Saya melihat lemekur. Dalam hal itu saya ngangsur tiap bulannya. Nah ini bentar lagi udah lunas Kak. Karena syaratnya dipermudah, terus kita nggak berbelit-belit kayak agunan yang lebih gede, kayak di bank-bank swasta yang lain. Permudah Kak, ya dipermudah. Pernah juga Kak, cuman saya sangat meragukan karena itu kan narasumbernya nggak jelas gitu loh, sumber dari mana, hanya dasarnya WA apa pinjol itu sering masuk ke WA saya juga. Cuman saya nggak ini gitu loh, saya abaikan biasanya gitu loh. Iya saya abaikan aja ya. Dari lembaga lah Kak, itu kan lebih fleksibel, lebih bisa dipercaya gitu lah kan, terus udah terjamin di OJK pemerintah itu. Ya. Sebelum usaha di warteg maksudnya ya. Kita kan usaha di warteg kan ada 2-3 tempat gitu kan ya. Yang satu itu ada yang dari investor, ada yang kita modal bareng joinan, ada yang modal sendiri gitu. Ada yang modal yang yang ditawarin dari pihak bank. Ada dari pihak bank menawarin kita suruh minjem, nah itu suruh menambah modal, lah itu kita sanggupin oke kayak gitu. Karena Bank Rakyat Indonesia BRI. Ya kita karena ditawarin KUR, setelah dikasih tahu istilahnya bahwa itu bisa menambah usaha, bisa menambah. Akhirnya kita terima aja karena memang ada tempat kebetulan ya kita terima terus biar kita ada tempat lain buat nambah iya gitu. Karena kita juga investor itu juga kita kenal juga yang nawarin itu kakak sendiri juga gitu loh, jadi memang kakak sendiri. Oh udah kenal ya? Bukan kenal lagi, kakaknya istri ya. Bukan pernah, bahkan sering banyak lagi tak terhitung gitu. Itu yang nawarin kayak gitu lewat SMS lah, ini ada yang nawarin ke sini tapi lewat
pokoknya pribadi ataupun banyak yang nawarin. Tapi saya tolak karena nggak ada kepastian hukumnya itu. Iya, kita tolak kalau yang emang kayaknya itu nggak resmi kayak gitu kita tolak. Platform keuangan berbasis digital akhir-akhir ini pun tengah dilirik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha UMKM. Penyebab utamanya tak lain karena pinjaman online menyuguhkan layanan kredit, penanganan yang cepat dan cenderung menyajikan kemudahan untuk asesmen pengajuan pinjaman yang lebih mudah dibandingkan perbankan. Terdapat banyak sekali platform online yang menjajakan layanan fintech lending ini kepada masyarakat dan pelaku usaha UMKM dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini secara tidak langsung membuat fintech lending menjadi platform kredit digital yang semakin populer dan mudah untuk didapatkan. Namun, di balik segala keunggulan yang dimilikinya, Anda tetap harus bersikap waspada. Pasalnya, tidak semua layanan fintech lending ini merupakan perusahaan legal. Sedangkan apabila terjebak pada layanan pinjaman online ilegal, data pribadi dan kondisi keuangan terancam untuk terjerumus bak berada di ujung jurang yang terjal. Otoritas Jasa Keuangan juga telah berulang kali memperingatkan kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha UMKM, untuk berhati-hati dalam menerima tawaran pinjaman online. Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Halimatus Sadiah Semuat menuturkan, pelaku UMKM harus ingat tips 2L, yakni aspek legal dan aspek logis. Halimatus meminta kepada para pelaku UMKM untuk memastikan perusahaan yang menawarkan investasi maupun pinjaman online tersebut memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Dan dia juga mengingatkan, salah satu karakteristik dari investasi maupun pinjaman online yang ilegal adalah janji-janji yang tidak wajar, keuntungan dalam waktu yang cepat, hingga klaim tanpa resiko. Diketahui menurut data OJK, kerugian akibat penipuan berkedok investasi maupun pinjaman online ilegal pada 2017 hingga 2023 mencapai 139 triliun rupiah. Sebuah nominal yang fantastis. Dan tentu saja ini belum berakhir karena masih banyak oknum-oknum yang siap mencari mangsa atau korban baru. Karena itu, ingat, kita harus mengenali modus penipuan kredit atau pinjaman usaha yang kerap kali digunakan oleh para penipu. Nah, cara mengenali bentuk atau modus penipuan yang pertama biasanya modus penipuan dilakukan melalui email dan SMS. Tidak hanya mudah, tapi juga murah. Karena pelaku hanya membutuhkan sambungan internet dan pulsa untuk menyebar email dan pesan SMS kepada korban. Bisa dibilang cara ini merupakan modus lama, namun hingga saat ini masih sering digunakan dan masih banyak yang menjadi korbannya. Yang kedua, biasanya pelaku menyamar sebagai telemarketing suatu lembaga bank atau non-bank. Perlu diketahui, telemarketing atau petugas bank resmi tidak akan meminta data pribadi nasabah tersebut. Hati-hati karena biasanya nomor telepon yang menghubungi korban hampir mirip dengan nomor telepon bank resmi. Kemudian, untuk yang ketiga, biasanya para oknum atau penipu mendatangi korban secara langsung. Pelaku biasanya mengaku sebagai kreditur atau pihak bank yang sedang mencari debitur untuk mencapai target penyaluran pinjaman modal usaha. Sebab, terdapat kreditur yang menggunakan KTP dan berhasil mendapatkan mangsa. Namun, ternyata dana pencairan pinjaman bukan diterima korban, melainkan ditransfer ke rekening pelaku atau kreditur abal-abal ini. Di balik keresahan akan penipuan kredit usaha, terdapat berbagai opsi yang dapat Anda pilih ketika membutuhkan modal. Yakni dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga pinjaman yang legal, tentu saja terdapat berbagai keuntungan. Salah satu peraturan yang dikeluarkan OJK adalah setiap lembaga atau platform pinjaman uang online perlu menjaga keamanan data pribadi dan tidak sesuai dengan standar keamanan. Dengan ini, Anda tidak perlu khawatir data yang kamu masukkan akan disalahgunakan oleh perusahaan. Yang kedua, setiap perusahaan, lembaga, atau platform pinjam uang online yang terawasi OJK berarti sudah mengikuti etika dan mematuhi regulasi yang dibuat oleh OJK, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak akan menjadi praktik usaha yang merugikan bagi konsumen. Keuntungan yang ketiga, lembaga atau pinjol yang terawasi OJK sudah pasti mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh OJK.
Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak konsumen seperti transparansi biaya, ketentuan perjanjian yang jelas, dan perlindungan terhadap praktik pinjaman yang tidak etis. Anda dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki atau membangun kembali profil kredit Anda. Jika Anda mengelola pinjaman dengan baik dan membayar tepat waktu, dapat meningkatkan skor kredit Anda, membuka pintu untuk akses ke pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih baik di masa depan. Awalnya memulai usaha dengan secara konvensional, secara tradisional, itu setelah tahun 2021, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi nasabah dari BRI. Dan akhirnya kita menerima pendanaan dari BRI untuk pengembangan dan perluasan usaha yang sedang saya bangun, seperti itu. Merasakan dampak yang sangat positif terhadap binaan dari BRI ini, karena sebelum kita mendapatkan pendanaan, tidak hanya itu, kita juga diberi pendampingan untuk pengembangan diri melalui materi-materi yang diberikan khusus untuk para pelaku UMKM bersama teman-teman yang lain. Itu kebetulan sekarang BRI memiliki suatu wadah di mana mereka memiliki namanya Rumah BUMN. Jadi di sana kita bisa belajar tentang bagaimana untuk memulai usaha, bagaimana kita bisa membuat suatu brand dengan benar, dengan baik, seperti itu. Salah satu manfaat langsung dalam mengambil pinjaman secara legal adalah dapat membantu pemilik usaha dalam memperoleh dana untuk mengembangkan atau memperluas bisnis. Dengan modal tambahan, tentu saja bisnis dapat lebih berkembang. Tidak hanya itu, manfaat modal usaha ini dapat meningkatkan daya saing bisnis. Hal itu dilakukan dengan cara menciptakan produk atau layanan baru atau memperbaiki produk lama. Itu mereka memberikan fasilitas kepada UMKM binaan atau nasabah BRI yang menjadi nasabah BRI, memiliki suatu ajang atau pameran yang dibuat secara nasional, yaitu seperti pameran Brilliantpreneur. Penipuan modal usaha adalah ancaman serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk teliti dan hati-hati. Lakukan riset mendalam, periksa legalitas usaha, dan waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan jangan ragu untuk melaporkan jika Anda menjadi korban penipuan. Dari Jakarta, Rian Antono, Serliana Salsabila, dan Adi Andono, Tim Liputan CNBC Indonesia.